Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan fungsi transendental. Kita lanjutkan pada inverse fungsi. Jadi hari ini kita membahas inverse fungsi dan fungsi eksponensial alami. Gitu. Nah, kita awali dari inverse fungsi. Apa itu ya? Apa itu inverse fungsi? Nah, inverse fungsi ini adalah salah satu cara untuk membentuk atau mengkonstruksi fungsi baru ya, dari fungsi yang telah ada, yaitu bisa dikatakan kita bisa membuatnya dengan membalik atau melakukan inversi dari fungsi tersebut. Ya. Jadi secara gampangnya begitu. Jadi inverse fungsi itu berarti kita membalik fungsi. Nah, suatu fungsi f mengambil suatu nilai x dari daerah asalnya D ya, dari domain itu, dan memadankannya dengan nilai tunggal y dari daerah hasil atau kita sebut ring R ya. Ingat kuliah perdana di semester 1 untuk kalkulus diferensial ketika membahas fungsi. Ada namanya daerah asal dan daerah hasil. Nah, maka sebaliknya, jadi kan tadi fungsi f itu memadankan x dari daerah asal D dan memadankannya dengan nilai tunggal y dari daerah hasil f, anu R. Gitu. Nah, kalau kita beruntung, maka kita dapat membalik fungsi f tadi itu, yaitu untuk nilai y pada daerah ring, ya, pada daerah hasil, kita dapat memadankannya dengan nilai tunggal x pada daerah asal atau domain D. Nah, fungsi baru inilah yang disebut sebagai fungsi inverse dari f dan dinotasikan dengan f pangkat min 1. Nah, tapi perlu dicatat bahwa makna f pangkat min 1 di sini tidak bermakna seper f, tapi ini adalah inverse. Inverse fungsi dari f. Bagaimana misal gambarannya? Jadi misalkan di sini tadi bisa kita analogikan sebagai sebuah pencerminan begitu. Ya, proses inverse ini adalah ibaratnya adalah sebuah pencerminan. Jadi kita ingat bahwa dalam konsep pencerminan, misalkan di sini ada titik A, B yang warna biru gitu kan. Kalau kita punya cerminnya garis Y sama dengan X, maka A, B itu kalau dicerminkan dia akan menghasilkan bayangan B, A. Terus misalkan lagi di sini ada titik 5,1, maka dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X akan menjadi titik dengan koordinat punya bayangan di 1,5. Nah, apabila itu adalah sebuah fungsi, maka ya seperti ini. Misalkan ini adalah fungsi Y sama dengan fx yang garis biru seperti ini. Inverse-nya atau bayangannya itu dengan cermin Y sama dengan X itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah Y sama dengan Fx dan ini adalah Y sama dengan F inverse X. F inverse X. Ya. Nah, sebelum lebih lanjut tentang fungsi inverse, kita ingat kembali konsep fungsi satu-satu. Ya. Apa itu? Yaitu fungsi fx disebut satu-satu, ya, fungsi satu-satu jika fu itu sama dengan fv, maka u sama dengan v. Nah, atau jika u tidak sama dengan v, maka fu tidak sama dengan f. Sebagai contoh adalah fungsi pada gambar ini ya. Misalkan y sama dengan x adalah fungsi satu-satu. Demikian juga y sama dengan min x itu fungsi satu. Nah, sementara yang terakhir yaitu fungsi y sama dengan x kuadrat itu tidak satu-satu. Kenapa? Karena untuk satu nilai
satu nilai X itu dia, atau untuk, ya misalkan di sini ada 2 nilai X yang itu memiliki nilai Y yang sama. Di pasangannya tidak persis satu, tapi ini ada 2 titik yang punya satu pasangan yang sama. Nah, fungsi satu-satu ini berkaitan erat dengan fungsi inverse, yaitu teoremanya jika fungsi f itu adalah fungsi satu-satu, maka f mempunyai inverse. Atau jika f monoton murni, monoton itu bisa naik atau turun, selalu naik atau selalu turun, maka f itu mempunyai inverse. Jadi dengan kata lain, suatu fungsi f itu memiliki inverse kalau memenuhi 2 syarat itu, yaitu f-nya adalah fungsi satu-satu dan juga f-nya itu monoton, ya, monoton naik ataupun monoton turun. Nah, sebagai contoh tadi pada gambar 31 tadi, bahwa fungsi y sama dengan x dan y sama dengan min x memiliki inverse karena merupakan fungsi satu-satu. Sedangkan y sama dengan x kuadrat tadi tidak memiliki inverse karena bukan fungsi satu-satu. Selain itu, kalau kita lihat dari kemonotonannya, ingat kembali ketika kita dulu belajar fungsi di semester pertama, untuk menentukan apakah untuk meninjau kemonotonan suatu fungsi itu digunakan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi kalau f(x)-nya sama dengan x, maka f aksennya sama dengan 1, ya kan? Turunannya sama dengan 1 dan ini lebih dari 0. Artinya f selalu naik. Nah, karena f selalu naik atau monoton gitu kan, monoton naik, maka f memiliki. Nah, sedangkan untuk f(x) sama dengan min x, maka f aksennya atau turunan pertamanya adalah min 1, kurang dari 0. Ini artinya selalu turun. Nah, untuk f(x) sama dengan x kuadrat, maka f turunan i f aksen ya, maka ini f aksennya adalah apa? F aksennya 2x. Nah, ini tidak selalu naik, tapi dia naik pada x lebih dari 0 dan turun pada x kurang dari 0. Sehingga ini tidak memiliki. Nah, sekarang bagaimana cara mencari inverse fungsi? Secara sederhana itu seperti ini ya. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama, tadi kan y fungsinya adalah y sama dengan f. Nah, ini kita selesaikan y sama dengan x untuk x dalam term y. Jadi kita buat yang semula menjadi y sama dengan itu menjadi x sama dengan gitu gampangnya. Nanti ada contohnya. Kemudian gunakan f inverse y untuk menamai hasilnya dalam tahap ketiga, ganti y dengan x untuk mendapatkan rumusan f inverse. Kita lihat contoh sederhana berikut ini ya. Carilah inverse fungsi berikut ini, yaitu y sama dengan fx sama dengan x min 2 dibagi x plus 3. Nah, nanti kita ikuti langkahnya ya. Jadi kita ikuti langkah pertama, yaitu selesaikan. Nah, ini kan kita tulis y terus saya mana ini, y sama dengan x min 2 per x plus 3. Nah, ini kita langkah pertama ini adalah kita merubah gitu ya. Yang semula jadi y sama dengan sekian x itu nanti menjadi x sama dengan sekian y gitu. Nah, ini kita kalikan silang begitu menjadi y kali x plus 3 sama dengan x min 2 ya. Nah, terus kita kalikan ini, jadi ini xy ditambah 3y sama dengan x min 2.
Lalu kita kumpulkan yang X-nya gitu ya. Kita kumpulkan yang X-nya. XY, ini X pindah kiri jadi min X, lalu 3Y-nya pindah kanan jadi min 3Y, ini min 2-nya tetap di kanan. Nah, terus sebelah kiri ini ada X-nya kita keluarkan, ini Y, ini min 1. Kan? Nah, terus ini juga kita keluarkan saja min-nya, jadi 3Y plus 2. Nah, sehingga kita dapatkan ini, X sama dengan apa? Min 3Y plus 2 per Y min 1. Gitu. Nah, hmm. nah, kemudian, jadi ini adalah F inverse, ya, F inverse Y gitu ya. Nah, jadi langkah kedua berarti ini adalah F inverse Y. Jadi min 3Y plus 2 per Y min 1. Nah, dengan demikian, nah sekarang kita ganti. Ini dengan X itu, Y-nya dengan X. Jadi F inverse X, variabelnya kita ganti aja sama dengan min 3X plus 2 per X min 1. Nah, kira-kira begitu. Jadi langkah untuk mendapatkan fungsi inverse. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari turunan fungsi inverse ya. Nah, ini ada teoremanya bahwa misalkan fungsi f monoton murni dan mempunyai turunan pada selang I, jika f aksen x tidak sama dengan 0 dan x adalah berada pada selang I tersebut, maka f inverse dapat diturunkan di Y sama dengan Fx dan berlaku ini turunannya. F inverse aksen Y atau turunan dari F inverse sama dengan F aksen X. Atau dalam notasi Leibniz akan lebih mudah untuk dx dy sama dengan dy dx. Nah, misalkan ini contoh ya. Kita lihat contohnya. Tentukan F inverse aksen 4 dari Fx sama dengan itu. Jadi kita lihat Fx sama dengan X pangkat 5 plus 2X plus 1. Kita cari F aksennya, ya kan? Atau dy dx-nya. F aksen X atau dy dx-nya itu adalah, ya turunannya ini ya, berarti 5X pangkat 4 ya, ditambah gimana? Halo, turunannya benar ya? Turunan dari X pangkat 5 itu adalah 5X pangkat 4 gitu ya. Kemudian turunan dari 2X adalah, benar enggak kira-kira? 2. Nah, betul? Ya. Nah, yang ditanyakan adalah F inverse aksen dari 4. Itu kan artinya sama dengan ini dx dy untuk apa, Y sama dengan 4 gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan ini ya, dx dy sama dengan seper dy dx gitu. Nah, berarti kita perlu ini. Nah, ini kan dari ini kan tadi Y sama dengan X pangkat 5 plus 2X plus 1. Oh, ini berarti X, sorry, X sama dengan 4.
untuk X sama dengan 4, maka Y-nya berapa gitu ya. Untuk X sama dengan 4, maka Y-nya atau kita cari di sini sebentar. Nah, jadi kalau DXD-nya gitu kan, sorry, berarti DXD-nya itu kan tadi DX ya, berarti ini 5X pangkat 4 plus 2 gitu. Nah, untuk dengan demikian F inverse aksen untuk X sama dengan 4 gitu ya, berarti ini sama dengan 1/, gitu. 5 kali 4, ganti aja X-nya dengan 4 gitu. Jadi 1/5 kali 4 pangkat 4 plus 2. 4 pangkat 4 berapa, kalikan 5, nanti cari pakai kalkulator. Nah, baik. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, jadi kita tinjau kembali. Tadi jawabannya tadi ya kan, kita ulangi lagi, ya. Ulangi lagi untuk dari eh, kita apa namanya dari teorema ini gitu kan, ya, untuk soal 36. Jadi saya ulangi lagi tadi fx-nya itu adalah atau y-nya gitu ya, y sama dengan fx-nya itu adalah x pangkat 5 plus 2x plus 1. Nah, di dx ya, atau f aksen x-nya berarti turunan dari x pangkat 5 adalah 5x pangkat 4 gitu, dan turunan dari 2x adalah 2. Turunan dari 1 0. Nah, selanjutnya karena tadi ditanyakan adalah f aksen untuk y sama dengan 4 ini kan. Artinya kan yang ditanyakan begini. F aksen, F inverse ya, F inverse aksen 4 itu tadi artinya sama saja dengan ini dx dy untuk pada y sama dengan 4. Nah, y sama dengan 4 itu bersesuaian dengan x sama dengan berapa kan gitu nanti. Nah, itu. Nah, y sama dengan 4 itu bersesuaian dengan x sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau kita cek ya, kan nanti gini. Ya, y sama dengan 4 ini kan bersesuaian dengan x sama dengan berapa. Nah, ya kita cek aja kepersamaannya gitu. Ya ini 4 sama dengan x pangkat 5 plus 2x plus 1. Nah, kalau secara intuisi saja kita sudah bisa menebak bahwa dengan y sama dengan 4 itu bersesuaian dengan x sama dengan 1 gitu kan. Karena 1 pangkat 5 1, ya, 1 pangkat 5, 2 kali 1 ditambah 1 gitu ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 1 ya, 4 kan ya gitu. Jadi y sama dengan 4 itu bersesuaian dengan x sama dengan 1 sehingga nah tadi kita bisa nyari karena dari itu dx dy sama dengan 1 dy dx itu jadi 1 ya untuk dx dy sama dengan 4 bersesuaian dengan x sama dengan 1. Berarti tadi dy dx-nya adalah 5 ya
kali X, X-nya 1. 1 pangkat 4 ditambah 2. Jadi 1/5 plus 2. Atau 1/7. Gitu. Nah, itu kira-kira tentang fungsi invest. Nah, contohnya ada 2. Nanti silahkan pada untuk contoh soal yang lain bisa jadi silahkan dicari di textbook ataupun di yang sudah saya buat di LMS, yaitu bebas umum. Baik, kalau dengan demikian, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke ini di invest fungsi. Sekilas gambaran fungsi invest fungsi, yaitu fungsi yang diperoleh dengan membalik, gitu, membalik fungsi. Dan syaratnya sebuah fungsi punya invest kalau fungsinya satu-satu atau monoton, gitu. Dan turunannya seperti ini tadi. Kita lanjutkan ke fungsi eksponensial alami. Pada minggu lalu kita, pertemuan sebelumnya sudah mengenal logaritma alam. Sekarang kita berkenalan dengan fungsi eksponensial alam. Nah, definisinya, fungsi eksponensial alami atau natural exponential function itu adalah invers dari logaritma natural. Nah, gitu loh. Jadi kita belajar invers dulu. Nah, sekarang gini, kalau pada minggu lalu kita belajar mengenai logaritma natural yang disimbolkan dengan ln, ya kan? Nah, ini definisinya sekarang begini, bahwa ln itu adalah fungsi eksponensial alami itu adalah invers dari ln atau logaritma natural eksponensial alami. Natural eksponensial itu adalah invers dari logaritma natural, atau dari definisinya adalah ini. X itu sama dengan eksponensial Y jika dan hanya jika Y sama dengan ln X. Nah, itu. Jadi kalau kita gambarkan secara grafiknya tadi dengan analogi pencerminan, maka kalau ini sebelah kiri, gambar satu ini adalah Y sama dengan ln X, maka kalau Y sama dengan atau eksponensial X itu kita peroleh dengan mencerminkan Y sama dengan ln X terhadap cermin Y sama dengan X yang warna hitam. Nah, selanjutnya ya kita berkaitan dengan logaritma natural dan eksponensial alami. Ini kita berkenalan dulu dengan bilangan Euler, ya, yang didefinisikan atau dilambangkan dengan huruf E kecil. Ya. Nah, huruf E itu menandakan suatu bilangan positif, ya, bilangan real positif yang unik sehingga memenuhi ini ln E sama dengan 1. Jadi ln E sama dengan 1. Nah, singkat cerita begitu, bahwa E itu adalah nilainya sekitar 2,718 sekian. Nah, nah, cerita lebih lengkap tentang E nanti bisa Anda googling sendiri ya. Nanti yang di sini yang jelas, yang penting adalah bahwa ln E itu punya sifat yang yaitu ln E sama dengan 1. Bilangan yang memenuhi sifat ini, ln E sama dengan 1. Nah, E itu bilangan natural, nilainya 2,718 sekian. Nah,
Kemudian yang penting lagi adalah ini dari definisi ini bahwa E pangkat R itu sering ditulis juga dengan EXP gitu ya, eksponensial ya. Ini sama eksponensial ln E pangkat R. Eksponensial R ln E atau sama dengan eksponensial R. Jadi kalau misalkan E pangkat X gitu, itu kadang-kadang ditulis menjadi eksponensial X gitu ya. Atau E pangkat misalkan 200 begitu, maka itu bisa juga ditulis dengan eksponensial 200 begitu. Tapi nanti kita akan menggunakan E saja. Nah, jadi eksponensial. Selanjutnya eksponensial X itu ditulis dengan E pangkat X ya. Nah, sehingga kemudian berlaku gitu. E pangkat ln X sama dengan X untuk X lebih dari 0 dan ln E pangkat Y itu sama dengan Y untuk semua Y. Nah, sekarang dengan demikian kita dapat untuk semua bilangan real A dan B, maka berlaku sifat ini kan, atau E kali E eksponensial A eksponensial B ya. E pangkat A kali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B sebagaimana aturan pangkat yang biasanya yang sudah kita kenal gitu kan. Dan E pangkat A per E pangkat B sama dengan E pangkat E min B. Nah, kan misalkan dulu kita sudah kenal kan, misalkan kalau 10 pangkat ya 10 pangkat 2 misalkan dikalikan 10 pangkat 5 itu kan nanti sama dengan 10 pangkat 2 plus 5 yaitu 10 pangkat 7 ya. Dengan ini bilangan pokok yang sama gitu kan. Nah, dan misalkan 10 pangkat 2 per 10 pangkat 5 itu sama dengan 10 pangkat min 10 pangkat 2 dikurangi 5 atau 10 pangkat min 3 itu yang biasanya kita kenal. Nah, ini sama untuk bilangan eksponensial. Bilangan natural itu ya. Nah, sekarang yang penting adalah ini yaitu bagaimana turunan dan integral dari eksponensial ini gitu, eksponensial X ya. Nah, definisinya ya, turunannya adalah ddx dari X pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Nah, kemudian untuk kalau pangkatnya itu adalah fungsi X, ya, maka berlaku aturan rantai ya. Jadi untuk U sama dengan Fx berlaku dari rantai, ddx dari E pangkat U sama dengan E pangkat U du dx. Kemudian untuk integralnya, integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus J. Ya. Sedangkan untuk U sama dengan Fx, ya, kalau pangkatnya itu berupa fungsi X, maka integral EU du sama dengan E pangkat U plus C. Dan kita lakukan substitusi biasanya untuk integralnya. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Sini ada. Nah, ini suruh ngapain ya perintahnya? Oh, turunannya, sorry. Ini contohnya adalah turunannya. Kita diminta mencari turunannya. Kita lihat misalkan Anda mau request nomor berapa. Kita mulai dari yang mudah dulu, misalkan nomor 11. Ya. Nomor 11. Y sama dengan Y sama dengan E pangkat X plus, ya kan? Kita diminta mencari dy dx-nya. Nah, dy dx-nya tentu saja sama dengan ddx dari E pangkat X plus 2, gitu kan ya. Nah,
Nah, di sini kita misalkan. Misalkan aja U-nya itu adalah X plus 2. Maka du dx-nya adalah turunan dari X itu 1. Sehingga ini nanti sama dengan apa? Dz dx-nya sama dengan E pangkat U du dx tadi ya aturan rantai gitu kan. Kita kotai. Jadi E pangkat X plus 2 dikalikan dz dx dikalikan 1. Jadi tetap E pangkat X plus. Bagaimana? Ini kebetulan kok. Kalau nanti kita modifikasi soalnya. Gitu. Kalau Y-nya itu sama dengan E pangkat katakanlah 4X gitu ya. 4X plus 3 misalkan. Maka dy dx-nya adalah sama dengan berarti ddx dari E pangkat 4X plus 3 begitu. Dan dari aturan rantai tadi sama dengan ini turunannya ini kita misalkannya di angen-angen gitu, ini U-nya adalah 4X plus 3 gitu ya. Maka nanti turunannya adalah yang pertama E pangkat 4X plus 3 dikalikan dengan DU dx. Berarti ddx dari pangkatnya ini yaitu 4X plus 3. Jadi E pangkat 4X plus 3 dikalikan turunannya nih, turunannya dari 4X adalah 4. Ini kita tulis di depan gitu di 4 E pangkat 4X plus itu. Nah, sekarang bagaimana yang 12? 12 sebenarnya mirip dengan yang kita ambil contoh yang 12 ya. Yang 12. Nomor 12. Y sama dengan E pangkat 2X kuadrat min X. Y sama dengan E pangkat 2X kuadrat min X. Nah, maka dy dx sama dengan kan ini ddx ya, E pangkat 2X kuadrat min. Nah, tadi berdasarkan aturan rantai kan. Tapi kalau sampai merasa perlu untuk menulis memisahkan misal U gitu nggak apa-apa. Kita tulis di sini. Misalkan gitu ya. U sama dengan 2X kuadrat min. Jadi yang kita misalkan itu adalah pangkatnya gitu ya. Maka du dx itu adalah 4X min 1. Nah, maka kemudian jadi kita bisa dengan demikian dy dx sama dengan apa tadi? E pangkat U du X. Kita kembalikan U-nya. U-nya adalah 2X kuadrat min X. Lalu du dx-nya berapa? 4X min 1. Gitu. Dan biasanya ini ditulis di depan ya. 4X min 1 begitu. E pangkat 2X kuadrat min X. Itu sudah ada 3. Contohnya menjadi 3. Nah, untuk contoh, foto soal selanjutnya silahkan dikerjakan sebagai latihan nanti dengan menggunakan kaidah-kaidah turunan yang sudah kita pelajari di semester pertama. Kayak misalkan nomor 17 itu jadi itu kan perkalian dua fungsi, berarti nanti kita gunakan aturan turunan untuk perkalian dua fungsi. Nah, demikian juga nomor 19 itu. Nah, nah, oke, ada pertanyaan?
Belum, Pak. Belum. Nah, kalau belum sekarang itu contoh untuk turunannya. Nah, sekarang bagaimana contoh untuk integral? Carilah integral masing-masing. Nah, kita ambil yang mudah dulu, yaitu nomor 37 itu dari integral E pangkat 3x plus 1 dx ya. Wah, ini sudah ada jawabannya. Jadi di sini ceritanya tak ceritakan begini. Ini kita misalkan dulu yang pangkatnya kita misalkan sebagai U 3x plus 1. Nah, dan turunannya adalah du dx dari turunan dari 3x sama dengan 3. Nah, dari atau du-nya sama dengan 3dx atau artinya dx sama dengan du per 3. Kita substitusi ke sini. Ini menjadi E pangkat U du per 3 gitu kan. Jadi sepertiganya keluar ya, menjadi sepertiga kali integral E pangkat U du. Nah, integral U E pangkat U kan tetap E pangkat U gitu. Ya, dan ditambah suatu konstan C. Selanjutnya U-nya kita kembalikan ke tadi 3x plus 1. Sehingga hasil akhirnya adalah sepertiga E pangkat 3x plus 1 ditambah C. Nah, itu sudah 37. Bagaimana dengan yang eh, lain? Nah, yang lain ini karena sementara kita baru mempelajari teknik integrasinya itu adalah masih sebatas substitusi dan sama rumus-rumus dasar integral, nah, maka bisa jadi di soal ini nanti akan ketemu agak sulit. Nah, itu nanti kita akan ada pembahasan lain yaitu mengenai teknik integrasi. Tapi tidak ada salahnya misalkan kita coba ya, saya tunjukkan aja, kita coba bagaimana nomor 38. Apakah bisa kita menggunakan substitusi untuk nomor 38 itu gitu ya. Kayaknya bisa. Ya, kita lihat nomor 38. Integral dari integral X ya. Integral X kali E pangkat X pangkat min 3. Integral X kalikan E pangkat X kuadrat min 3 X. Ini coba kita misal. Kita pakai substitusi ya. Misalkan U adalah X kuadrat min 3. Maka du dx sama dengan 2x ya. Atau du sama dengan 2x x, artinya dx sama dengan du per 2x. Jadi kita substitusi di sini. Jadi ini adalah nah, ini sama dengan integral x ya, E pangkat U. Nah, dx-nya adalah du per. Nah, kebetulan ini bisa menghilangkan x. Ya, berarti kita lanjut. X dibagi x kan setengah gitu kan ya. Nah, terus setengah itu konstanta atau kita tulis dulu di sini sama dengan E pangkat U du per 2 gitu ya. Nah, terus perduanya kita keluarkan. Tinggal ini gitu. Dan ini tidak lain adalah ya E pangkat U gitu. C. Akhirnya kita kembalikan ke U-nya. Jadi E pangkat berapa? U-nya adalah E kuadrat min 3 plus C. Begitu. Nah, apakah yang lain kira-kira bisa? Misalkan nomor 39. 39 pun kayaknya bisa dipakai substitusi karena yang depan itu pangkat 1 sementara yang eksponensialnya itu adalah X kuadrat. Sepertinya sih, tapi ya nanti kalau misalnya tidak bisa ya kita berhenti aja karena secara tahapan kita masih belajar untuk metode substitusi.
terakhir ya saya beri contoh yang integral tertentu ya, misalkan nomor 43. Nomor 43 itu integral tertentu ya. Integral 43, integral 0 sampai 1 gitu ya. Pangkat berapa tadi? 2x plus 3 ya. Pangkat 2x plus 3 dx. Nah, ini apa? Kita cari dulu integral tak tentunya gitu ya. Pangkat 2x plus 3 dx. Jadi kita misalkan U-nya sama dengan 2x plus berarti du dx sama dengan 2 gitu kan. Atau dx-nya sama dengan du per 2. Nah, ini kita substitusikan integral pangkat U. Dx-nya adalah du per 2. Jadi sama dengan setengah integral pangkat U du atau sama dengan setengah pangkat U plus C. Kita kembalikan U-nya pangkat 2x plus. Tuh. Nah, dengan demikian ini jadi ini integral 01 ya, 0 sampai 1 pangkat 2x plus 3 dx itu sama dengan ini setengah pangkat 2x plus 3 gitu. Nah, tulis gini kan kemarin 0 sampai 1 gitu. Jadi ini sama dengan kita masukkan aja batas atasnya dulu ya. Tengahnya bisa kita keluarkan begitu. Jadi pangkat 2 kali 1 plus 3 gitu. Dikurangi pangkat 2 kali 0 plus 3 gitu. Nah, kali pangkat 5 min pangkat 3. Sampai sini. Kalau mau cari hasil eksak hasil pastinya silahkan dicari di kalkulator berapa itu pangkat 5 dan berapa itu pangkat 3. Nah, demikianlah pembahasan untuk apa namanya fungsi transendental kali ini, yaitu fungsi inverse dan fungsi eksponensial alami. Ya, silahkan di soal latihannya silahkan dikerjakan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.